Shalom, selamat pagi Bapak Saudara, salam sehat untuk kita semua. Saya percaya di dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada, apapun masalahmu, kita percaya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Amos 5 ayat 4, carilah aku maka kamu hidup. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang mencari Tuhan pasti hidup. Karena apa, Bu Saudara? Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Dan Yesus adalah sumber kehidupan. Jadi kita percaya setiap orang yang mencari Tuhan pasti hidup. Juga dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dunia sedang mengalami resesi. Ya, dampak daripada Covid. Banyak yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Dan kita percaya, Bapak Saudara, kita yang datang kepada Tuhan, kita yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman-Nya, maka segala sesuatu yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan. Inilah janji Tuhan, Bapak Saudara. Maka kita harus mencari Tuhan. Kita harus mencintai firman-Nya, karena kita percaya di dalam Yesus ada jawaban. Di dalam Yesus ada ketenangan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kepastian. Sebagaimana Ia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita percaya, saudara, setiap orang yang berjalan dalam terangnya Tuhan pasti diberkati, pasti dipelihara. Dan doa kita semuanya supaya di tengah kehidupan pandemi sekarang ini kita terproteksi oleh kuasa darah Yesus, sehingga kita semua, keluarga kita semuanya sehat sempurna, tidak satupun yang terkena Covid. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan. Mari kita ambil Alkitab kita baca dari Injil Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Bunyi firman Tuhan demikian, saudaraku. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini Bapak Saudara, bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah dia lapar, datanglah si iblis, si penggoda, si pencoba. Jadi yang mencoba iblis, Yesus itu adalah iblis, Bapak Saudara.
Iblis tahu kalau Yesus sedang lapar. Nah, apa kata iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah. Pada dasarnya saudaraku, iblis tahu nggak kalau Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi? Tahu. Dia tahu. Tetapi dia sengaja mencobain Yesus agar Yesus mau melakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Ya. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, jadikanlah jadikanlah batu ini menjadi roti. Nah, sebenarnya Yesus bukan tidak sanggup. Yesus bukan tidak bisa. Yesus itu berkuasa. Yesus punya kuasa. Tetapi Yesus tidak mau melakukan apa yang dikatakan iblis. Yesus mau taat apa yang diperintahkan Bapa. Dia datang dari surga ke dunia untuk melakukan kehendak Allah. Jadi, Bapak Saudara, tawaran-tawaran iblis ini, pencobaan-pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus, Yesus tidak mau. Yesus menjawab apa? Dia berkata, ada tertulis. Jadi, Yesus katakan ada tertulis. Ini pencobaan yang pertama, saudara, yang dilakukan iblis kepada Yesus. Jadi Yesus tidak menggunakan kata-katanya sendiri, tetapi dia berkata ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kita percaya bahwa saudara, firman itu hidup. Firman itu berkuasa, sanggup memberkati kita. Setiap kita yang membaca firman Tuhan, setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, kita pasti diberkati. Sebagaimana Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka apa saja diperbuatnya, dikerjakannya pasti berhasil. Jadi kita percaya hidup kita ini bukan karena makanan minuman saja, tetapi pemeliharaan Tuhan, Bapak Saudara. Karena orang yang cari Tuhan, itu sebabnya dikatakan Yesus di dalam Amos 5 ayat 4, carilah aku maka kamu hidup. Jadi kita bisa ada sebagaimana ada pagi hari ini, itu semua karena kasih kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna, begitu luar biasa, saudara. Jadi mari untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang sekarang ini, kita datang kepada Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, lalu yang kedua, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Ini pencobaan kedua. Jadi iblis itu tidak hanya mencobain satu kali. Dia berusaha, saudara. Berusaha. Ya. Dia mengaum-ngaum, berkeliling. Ya. Mencari siapa saja yang dapat dia terkam. Siapa saja yang lemah, dia terkam. Jadi pencobaan yang kedua ini dia lakukan. Tetapi apa jawab Yesus? Ada tertulis. Yesus menjawab, ada tertulis. Artinya firman itu berkuasa, Bapak Saudara. Firman itu hidup. Jadi iblis tidak sanggup mengalahkan setiap orang yang percaya akan Tuhan. Iblis bisa dikalahkan, kuasanya dihancurkan hanya di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara dan saya hidup dalam Tuhan, percaya akan firman Tuhan yang hidup, setan tidak berkuasa, saudaraku. Setan tidak berkuasa. Bapak Saudara, saya mau kasih tahu, dalam pelayanan yang saya lakukan sesuai dengan panggilan Tuhan, seringkali terjadi pelayanan pengusiran setan-setan, pelepasan. Saya hanya mengusir setan dengan apa? Dengan firman Allah.
dengan menyebut nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang penuh kuasa dan yang berkuasa. Iblis tidak sanggup mengalahkan kita karena kita percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin, Bapak Saudaraku. Yang ketiga, dia cobain lagi, karena pencobaan pertama yang dia lakukan, pencobaan yang kedua dia lakukan tidak berhasil, dia coba lagi yang ketiga kali. Nah, ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke mana? Ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemuliaannya, dan berkata kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, Bapak Saudaraku, hari-hari ini ada banyak orang yang murtad. Hari-hari ini ada banyak orang yang pindah kepercayaan. Karena apa, Saudaraku? Memang uang itu penting, harta itu penting, jabatan itu penting, pangkat itu penting, pendidikan itu penting, jodoh itu penting, semuanya penting. Tetapi apa yang kita miliki, harta, kekayaan, pangkat, itu semuanya akan tinggal, saudaraku. Kelak kita kemudian dipanggil Tuhan, itu semuanya tinggal, Bapak Saudara. Bukan gak penting, tetapi jangan gara-gara harta kita tinggalkan Yesus. Kita menyembah ilah-ilah lain. Kita percaya kepada dukun. Ya, mari anak-anak muda yang belum dapat jodoh, percaya kepada Tuhan bahwa engkau pasti punya jodoh. Minta kepada Tuhan, jangan tanya kepada dukun. Segala sesuatu kebutuhan hidupmu, harta, pangkat, ya, kekayaan, minta sama Tuhan. Jangan mau ada tawaran-tawaran yang terjadi untuk saat-saat ini. Ya, pernah satu kali ada orang yang menawarkan tentang harta. Kamu mau nggak? Saya kasih jabatan, saya kasih mobil, saya kasih rumah, tetapi dengan syarat kamu ikut agama saya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Tetapi apa dia yang dikatakan setelah itu? Saya tidak mau. Saya percaya Yesus, bahwa Yesus yang saya sembah adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia adalah Raja di atas segala raja. Dan dia yang mengampuni dosa manusia. Dia yang akan datang menjemput setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Saudara, setiap tawaran-tawaran yang terjadi, apalagi di hari-hari ini, banyak orang murtad, saudaraku. Karena apa? Kebutuhan hidup. Karena apa? Keperluan, uang, pangkat, jabatan, semuanya itu perlu. Tetapi kita kalau belum dapat untuk kita miliki, kalau uang kita belum dapat untuk kita miliki, ya, pangkat, jabatan kalau belum dapat kita miliki, sabar. Kita jangan mau ditawarin oleh orang-orang yang bukan hidup dalam Tuhan. Ya, iblis itu sedang gencar-gencarnya untuk mencari orang-orang yang percaya. Dia sengaja mencari kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu kalau kita sedang butuh uang. Dia tahu bahwa kita itu sedang butuh pangkat, butuh jabatan, butuh jodoh. Tetapi kita jangan mau pergi ke paranormal, jangan pergi ke dukun, jangan pernah mau ditawarin harta, pangkat, dan jabatan, kekayaan segala macam, tapi kita tinggalkan Yesus. Jangan mau, saudaraku.
hidup ini sementara, tetapi hidup yang kekal adalah di surga. Saya percaya kita yang cari Tuhan pasti diberkati. Amin, saudaraku. Jadi iblis itu 3 kali mencobain. Tawaran pertama, pencobaan pertama dia tidak berhasil, dia coba lagi. Yang kedua nggak berhasil, dia coba lagi. Dia coba lagi sampai ketiga. Tetapi apa jawab Yesus? Ada tertulis. Jadi Yesus hanya menjawab ada tertulis. Bapak saudara, firman ini berkuasa. Firman ini hidup. Jadi mari setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Setiap pagi kita baca firman Tuhan. Kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Jadi kalau kita tidak berdoa, tidak baca Alkitab, kita lemah. Sebagaimana Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Yesus kita lemah. Itu sebabnya kita harus cari Tuhan. Hari-hari ini kita harus cari Tuhan. Di mana kehidupan sekarang semakin sulit. Mari Bapak Saudara kita cari Tuhan. Amin. Kita cari Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita melihat hari-hari ini banyak masalah-masalah yang terjadi. Gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, pesawat jatuh, virus corona. Ini akan menimpa bagi orang-orang yang lemah, bagi orang-orang yang tidak cari Tuhan. Tetapi kita yang mencari Tuhan, percayalah saudara, Dia adalah Allah yang berkuasa atas hidupmu. Kita ini buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, diberikan napas kehidupan sehingga kita hidup. Dan hari ini kita boleh ada itu semua karena kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, mari saudara, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Selama kita masih hidup, mari cari Tuhan. Amin, Bapak saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam.